Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang pada tahun 1987 bangunan ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar Tiongkok tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Pada tanggal 18 April 2009, setelah investigasi secara akurat oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada periode dinasti Ming panjangnya adalah 8.851 km. Menurut catatan sejarah, setelah tembok panjang dibangun oleh Ming, barulah dikenal istilah Changcheng atau tembok besar atau tembok panjang. Sebelumnya, istilah tersebut tidak ditemukan. Istilah tembok besar Tiongkok dalam bahasa Mandarin adalah Wanli Changcheng, bermakna tembok yang panjangnya 10.000 li. Pada masa sekarang, istilah ini resmi digunakan. Tembok besar Tiongkok disebut-sebut sebagai salah satu bangunan buatan manusia yang terlihat dari ruang angkasa dengan mata telanjang. Sejarahnya, pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur dan zaman negara perang untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei, dan Zhao. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki, dan dimodifikasi. Dalam tembok raksasa ada menara suar atau Penghuotai yang digunakan untuk menyampaikan pesan militer dengan cara membuat sinyal asap pada siang hari dan api pada malam hari untuk memberitahukan adanya gerak-gerik musuh. Merupakan salah satu bagian tembok besar terpenting bahwa struktur ini dibuat di tiap bagian tembok raksasa dengan material lokal. Di daerah pegunungan tersusun dari batu bata, di padang rumput atau gurun terbuat dari tanah liat. Bentuk bisa bulat, lonjong, dan persegi. Terdapat 3 jenis menara suar, yakni tipe yang dibangun di atas tembok, dalam tembok, atau dibangun terpisah untuk mengintai musuh. Struktur pintu gerbang berfungsi sebagai benteng pada posisi penting. Tembok pertahanan dengan tinggi maksimal 10 meter, bagian luar terbuat dari batu bata besar atau batu granit, dan bagian dalam terbuat dari tanah kuning atau campuran batu-batu kerikil. Di atas tembok dapat dilalui penunggang kuda, dan di sisi tembok terdapat tembok pelindung berbentuk persegi sebagai tempat untuk mengawasi dan berlindung. Penglau atau menara gerbang merupakan pintu untuk keluar masuk perbatasan sebagai tempat keluarnya pasukan saat menyerang musuh. Gerbang dinamakan sesuai dengan nama celah. Wangcheng atau tembok kecil di luar tembok besar yang berfungsi sebagai pelindung pintu gerbang. Dan ada Wangcheng atau tembok kedua untuk melindungi Wangcheng
serta ada parit dan saluran air dalam untuk memperlambat gerakan musuh dan memberi kesempatan untuk menyerang dengan cepat. Tembok merupakan badan utama arsitektur tembok raksasa. Fungsinya menghubungkan menara suar, menara pengintai, dan pintu gerbang menjadi sebuah garis pertahanan. Ketinggiannya tergantung pada bentuk dataran. Pada daerah-daerah strategis dibuat lebih tinggi, dan pada saat melintasi gunung atau daerah dengan bentuk tidak rata dibuat serendah mungkin untuk menghemat bahan dan tenaga. Rata-rata tinggi tembok 23 sampai 26 kaki. Beberapa tahun belakangan mulai ditemukan beberapa bagian tembok di wilayah-wilayah Tiongkok yang tidak terjangkau. Dan pada tahun 1998 ditemukan situs tembok dekat salah satu jalur sutra di antara provinsi Gansu dan Xinjiang. Tembok-tembok yang dibangun dari tanah berpasir kuning dan ranting-ranting eukaliptus marginata tersebut memiliki panjang 500 km dan termasuk benteng pertahanan yang kokoh. Penemuan ini menambah panjang tembok besar menjadi 2.700 km. Penemuan prasasti yang berisi ukiran lukisan di wilayah berbagai Tiongkok di sekitar tembok menjadi sumber sejarah tertulis penting tentang dokumentasi pembangunan tembok besar Tiongkok. Tembok besar Tiongkok merupakan salah satu peninggalan masa lalu yang spektakuler. Awalnya tembok ini dibangun untuk menghalau musuh dan dibangun selama berabad-abad. Ini merupakan salah satu tembok termahal di dunia. Jutaan orang berkorban demi pembangunan tembok yang luar biasa ini. Dan di balik kemegahannya, ada banyak fakta unik sejarah tembok besar Tiongkok yang jarang diketahui orang. Tembok besar ini bukan satu tembok yang panjang dan utuh. Dibangun oleh serangkaian pemerintahan selama lebih dari 2000 tahun. Tembok besar Cina, tembok besar Tiongkok bukanlah bentangan dan bukanlah satu tembok panjang dan tak terputus. Ini sebenarnya adalah rantai dari struktur yang berbeda. Di antaranya ada benteng, gerbang, menara pengawas, dan tempat berlindung, bahkan ada celah besar di antara bagian yang berbeda. Panjang resmi tembok itu adalah 21.196 km. Ini dirilis pada tahun 2012 oleh Warisan Budaya Negara Tiongkok setelah studi selama 5 tahun. Meskipun saat ini mungkin menjadi sumber kebanggaan nasional, sejarah tembok besar tidak selalu menerima begitu banyak sanjungan. Kira-kira sepertiga dari struktur utuh, 20% berada dalam kondisi utuh, dan sedangkan setengahnya sebagiannya hancur atau dijarah. Berdirinya tembok besar Cina menjadi bukti kecerdikan dan ketekunan dari orang-orang Cina. Tembok ini tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia dan juga menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia karena memiliki keajaiban teknik arsitektur yang mengesankan. Namun masih banyak yang belum tahu tentang apa saja fakta tembok besar Cina. Ada legenda populer bahwa pekerja yang meninggal selama pembangunan tembok besar Cina dimakamkan di dalam tembok itu sendiri. Namun ada sedikit bukti untuk mendukung klaim ini dan umumnya dianggap sebagai mitos. Legenda ini telah diabadikan dalam budaya populer, termasuk film dan acara televisi. Tembok besar Cina bukanlah tembok yang tersambung. Tembok besar ini terdiri dari serangkaian dinding yang berjarak dengan benteng dan penghalang alami seperti gunung. Segmen dibangun pada waktu yang berbeda dan oleh dinasti yang berbeda. Tembok besar ini dibangun di dataran tinggi dan membentang bermil-mil melintasi sisi utara Cina. Jika dilihat dari luar angkasa, kontras antara warna terang dinding dan landscape sekitarnya yang gelap membuatnya menonjol, terutama pada hari-hari yang cerah dan pada sudut-sudut tertentu. Dibangun oleh Jenderal Meng Tian, pembangunan tembok besar membutuhkan banyak pekerjaan dari tangan manusia. Jenderal Meng Tian pada dasarnya memiliki pasukan tahanan, petani lokal, dan tentara yang bertugas untuk menyelesaikan pembangunan dari bangunan tembok ini.
Tembok besar Cina dibangun menggunakan berbagai bahan, termasuk batu bata, tanah, dan batu yang tercampur. Tetapi elemen yang paling menarik adalah apa yang menyatukan semuanya. Pengganti semen yang mereka gunakan untuk meletakkan batu bata dan batu terbuat dari bahan yang unik, yaitu dari ketan. Ketan yang mengandung amilopektin dicampur dengan jeruk nipis, pasir, dan air untuk menciptakan bahan perekat yang kuat dan tahan lama, yang dapat bertahan dalam waktu yang panjang, serta lebih fleksibel karena bertahan terhadap gempa bumi dan bencana alam lainnya. Pada masa dinasti Qin, tembok besar Cina difungsikan sebagai pencegahan serangan dari bangsa barbar. Selain itu, ada beberapa pendapat lain tentang fungsi tembok besar Cina di masa lalu, mulai dari difungsikan untuk bidang-bidang non-militer, hingga tembok di sebelah utara yang digunakan sebagai tempat pemantauan. Sebab tembok besar Cina di utara memiliki tinggi yang relatif rendah dan tidak tepat digunakan untuk mencegah serangan bangsa luar. Tembok besar Cina saat ini berdiri sebagai bukti kecerdikan dan ketekunan rakyat negara tersebut. Ini tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia.